Firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu yang mau membentangkan firman Allah ini. Biarlah Tuhan yang menutup bungkus dengan darah-Mu, sehingga firman-Mu ini Tuhan, hamba-Mu sampaikan dengan sungguh-sungguh daripada Engkau ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah di tengah-tengah kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Shalom. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema perjuangan hidup. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita bersama-sama atau melihat Alkitab kita bersama-sama di dalam Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Saya membaca ayat yang ke-6 dan Bapak Ibu di ayat yang ke-7 dan seterusnya sampai di ayat yang ke-10 kita akan baca bersama-sama. Ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Silakan. Ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Tiga dua ya. Dan telah dipenuhi di dalam Dia oleh semua pemerintahan dan penguasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin setiap kita pasti memiliki perjuangannya sendiri. Saya yakin setiap kita, baik itu ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, pemuda, setiap pasti ada perjuangan. Itulah sebabnya pagi hari ini atau siang hari ini saya mengingatkan kepada kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa perjuangan yang didasarkan pada iman akan membawa kita kepada janji-janji Tuhan. Perjuangan kita harus didasarkan pada iman, karena itu akan membawa kita kepada janji-janji Allah. Tetapi perjuangan yang diawali dengan hawa nafsu akan cenderung menghancurkan kita. Perhatikan baik-baik ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa perjuangan yang kita awali dengan iman akan cenderung membawa kita kepada janji-janji Allah. Itulah sebabnya ketika Daud menghadapi Goliat, Daud katakan apa? Engkau mendatangi aku dengan pedang, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Artinya apa? Daud tahu betul bahwa ketika dia melibatkan Tuhan dalam kehidupannya, pasti dia akan meraih kemenangan. Kenapa kita sering kecewa ketika kita menghadapi pergumulan hidup? Karena kita tidak pernah memulainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita memulai dengan kecerdasan kita. Kita memulai dengan apa yang kita punya. Itulah sebabnya Bapak Ibu jangan heran kalau ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena dia kecewa dengan keadaannya. Lalu berdalih, kenapa Yesus menjadi manusia? Dan banyak hal lagi yang dipakai untuk berdalih. Tapi saya mau ingatkan kepada kita Bapak Ibu, ketika kita sadari bahwa Yesus telah mati bagi kita, maka harusnya kita terus beriman kepada Tuhan. Harusnya kita terus memuji Tuhan. Coba buktikan kepada saya, di manakah celah Tuhan Yesus ketika kita membaca seluruh Alkitab. Adakah celahnya? Dia selalu mengajarkan kebaikan demi kebaikan. Dia selalu mengajarkan tentang kehidupan demi kehidupan. Lalu banyak. Itulah sebabnya belajarlah beriman kepada Tuhan. Kalau kamu memulai sesuatu, mulailah dengan doa. Mulailah dengan pengharapan. Bukankah Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Ketika kita berusaha di luar iman, maka itu cenderung mengecewakan kita. Kita kecewa. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Jangan sampai kita mengandalkan diri sendiri.
Siapa di sini yang tidak terbatas? Masih terbatas kan? Itu artinya kita membutuhkan kuasa yang tidak pernah terbatas. Saya mengakui bahwa saya masih punya keterbatasan. Saya tidak bisa melihat Bapak Ibu 24 jam. Tetapi Tuhan bisa melihat Bapak Ibu 24 jam. Saya tidak bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu 24 jam. Tetapi Yesus yang kita sembah, Dia bersama-sama dengan kita 24 jam. Dia memperhatikan kehidupan kita. Jangan kita beriman seperti nyanyian ya Bapak Ibu ya. Burung di udara Tuhan pelihara. Betul sekali. Kita amenin firman Tuhan itu. Tapi adakah burung yang hanya hidup di dalam satu pohon? Tidak, burung itu terbang ke sana kemari untuk mencukupi kehidupannya. Itulah sebuah perjuangan burung. Masa kita kalah sama burung gitu kan? Iya kan Bapak Ibu ini kasih itu. Kenapa kita tidak perlu takut menghadapi pergumulan atau perjuangan hidup? Kenapa Bapak Ibu ini kasih Tuhan? Ada beberapa yang saya bagikan kepada Bapak Ibu supaya ini bisa menjadi bekal kita Bapak Ibu ya. Yang pertama, karena Kristus ada di dalam kita. Catat baik-baik Bapak Ibu, bahwa Kristus ada di dalam kita. Di sisi lain Yesus pernah berkata, di luar aku kamu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kalau kita berjuang di luar Kristus, maka kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Pastikan di dalam hidup kita ada Kristus. Pastikan di dalam keseharian kita Yesus Kristus hadir. Pastikan dalam kita membangun rumah tangga Yesus Kristus hadir. Itulah sebabnya di ayat yang ke-6 berkata, Kamu telah apa? Menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kamu, kita semua, saya menerima Kristus Yesus sebagai apa? Tuhan kita. Itulah sebabnya dikatakan lanjutnya apa? Karena itu hendaklah hidupmu tetap di mana? Di dalam Dia. Kenapa kita tidak usah takut kepada tahun 2023? Percayalah, ketika Kristus ada dalam hatimu, ketika Yesus ada dalam keluargamu, ketika Yesus ada di dalam pekerjaanmu, maka kita akan mendapatkan sukacita besar. Banyak orang berkata begini, masalahku belum selesai. Tapi setidaknya ketika kita datang kepada Yesus, kita akan mengalami apa? Kelegaan. Kita akan mengalami damai sejahtera. Masalah boleh ada, tapi Yesus Kristus adalah jawaban hidup bagi kita semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pastikanlah ini, supaya Kristus ada di dalam hati kita. Amin. Kristus harus ada di dalam hati kita. Kamu telah menerima Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita terima Kristus, kita sesungguhnya menjadi orang-orang yang sukacita Bapak Ibu. Bukan berarti kita tidak punya pergumulan ya. Sering saya bilang, ketika kita ikut Yesus jangan punya pola pikir, saya ikut Yesus untuk kaya, saya ikut Yesus untuk sembuh, saya ikut Yesus supaya saya punya rumah, saya ikut Yesus supaya saya dan punya mobil. Enggak. Yesus tidak pernah menjanjikan itu. Tapi Yesus menjanjikan kehidupan yang kekal. Kalau kehidupan yang kekal saja Tuhan berikan, apalagi kehidupan kita sehari-hari, Tuhan pasti perhatikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya juga di ayat yang ke-9 dan ke-10 berkata demikian. Sebab dalam Dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Di dalam Yesus Kristus itu berdiam seluruh kepenuhan Allah. Ada di dalam Yesus kealahan. Kenapa Yesus tidak bilang sembahlah aku? Emang kita perlu pengakuan? Yesus tidak butuh pengakuan manusia. Tapi setidaknya ketika kita membaca Matius pasal 4. Di sana ada iblis dan Yesus sedang bercakap-cakap. Tapi Yesus berkata kepadanya, jangan cobai Tuhan Allahmu. Itu kan perkataan yang mewakili seluruh kealahan Yesus. Dia berkata jangan cobai Tuhan Allahmu. Emang siapa yang dicobai iblis pada saat itu? Yesus kan? Bukan Tuhan Allah kan? Tetapi kenapa Yesus menjawab? Jangan cobai Tuhan Allahmu. Itu adalah bukti dia mengakui dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan atas segala semesta ini, yang menopang semesta ini. Maka saya yakin dia juga akan menopang kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya.
yang penuh keterbatasan ini, yang penuh kelemahan ini, pasti Tuhan topang. Di ayat yang ke-10 dia berkata demikian. Dan kamu, saya dan kita semua telah apa? Dipenuhi di dalam Dia. Ini penting Bapak Ibu. Kita dipenuhi di dalam Dia. Ini harus menjadi iman kita. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Sadari Bapak Ibu bahwa kita itu adalah anak spesial Bapak Ibu kepada Tuhan. Jangan sedikit kecewa gitu ya. Malas beribadah, malas ikut Yesus. Lebih enak dunia gitu ya. Lihat kiri kanan dia nggak ibadah gitu ya. Dia senang-senang aja itu. Nggak ada beban hidupnya. Nggak ada beban pikirannya. Kata siapa Bapak Ibu ini? Jangan ambil haknya Tuhan dalam hidup kita loh Bapak Ibu ya. Iya. Orang yang di dalamnya ada Kristus. Pastinya ia tidak mau hidup semaunya sendiri. Tetapi ia mampu mengucap syukur. Dan mencukupkan diri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita ini gak mau hidup lagi semau kita sendiri. Karena apa? Karena Kristus ada di dalam kita. Janganlah ikuti gaya dunia ini yang semakin hari tidak menentu Bapak Ibu. Betul kan? Coba lihat berita-berita sangat sadis sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada yang ngutang, yang kemarin itu yang sadis lagi ya. Yang dikubur itu kan. Dikubur gitu, udah dibunuh. Setelah dibunuh baru dikubur, dibuat semennya kan. Baru setelah dia kubur, dia bunuh diri. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini kan dunia ini semakin hari semakin kacau ya. Semakin hari semakin tidak menentu. Tapi berdoalah supaya kita tetap ada di dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kalau hari ini kita adakan pujian tadi itu ya. Kalau kita hari ini ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena gagah kita, enggak Bapak Ibu. Bukan karena kita hebat, enggak. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat saya yang agak sedikit ganteng hari ini karena pakai jas. Itu juga anugerah Tuhan gitu ya. Seharusnya saya tidak hanya sekali 1 bulan saya pakai jas di sini kan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya kan? Kenapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita bersyukur gitu ya. Itu anugerah Tuhan. Kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Yang kedua yang kita pelajari. Kenapa kita tidak usah takut kepada perjuangan hidup? Karena saya yakin kita akan menjadi dewasa rohani Bapak Ibu yang dikasihi. Dewasa rohani dan disiplin rohani itu penting. Jangan sampai enggak gitu ya. Kita perlu berakar di dalam Kristus. Alkitab berkata demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Artinya begini, ketika kita sudah terima Kristus, artinya kita bertobat dari cara hidup kita yang lama, maka kita diwajibkan untuk berakar. Dan untuk berakar di dalam Kristus, kita perlu firman Allah. Firman itulah yang menuntun Bapak Ibu Saudara dan saya. Firman yang saya sampaikan itu bagaikan pedang bermata dua loh Bapak Ibu ya. Bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi untuk saya juga. Jadi jangan bilang kayaknya Pak Gembala khotbah hanya untuk diri, hanya untuk jemaat. Enggak, tapi saya sedang berkhotbah untuk diri saya sendiri. Supaya saya mengingat dan mengecam kebaikan-kebaikan Tuhan. Berakar di dalam Tuhan, dibangun di atas Dia. Jangan bangun harapanmu di atas kemauanmu sendiri. Tapi bangunlah di atas Kristus. Bukankah Kristus berkata begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada benih, ada 4 macam benih kan. Di pinggir jalan, di berbatuan, dan di semak duri, dan di mana? Di tanah yang subur. Kan? Ini 4 ini menjadi gambaran kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada di posisi mana kita? Apa jangan-jangan kita hanya duduk di bangku gereja, kita mendengar, tapi setelah kita keluar iblis mencurinya. Ya kan? Atau kita menjadi tanah yang subur, di mana ketika datang firman Tuhan, kita berkata firman itu harus bertumbuh dalam hati saya. Dan ketika firman itu bertumbuh, maka dia menghasilkan buah 60, 40 dan 100 kali lipat. Artinya bukan berkat loh ya. Tapi Tuhan memberikan kita sukacita.
Jangan ukur kebaikan Tuhan itu hanya uang loh. Ini salah loh Bapak Ibu ya. Saya mau ingatkan, jangan pernah mengukur kebaikan Tuhan atau berkat Tuhan itu dalam bentuk apa? Materi. Ini salah. Salah Bapak Ibu. Kalau kita ukur kebaikan Tuhan dengan materi, maka iman kita sesungguhnya bukan beriman karena Yesus sudah mati, tetapi kita beriman supaya kita diberkati. Ini salah. Berkat itu nomor kesekian Bapak Ibu. Tapi Yesus menginginkan kita hidup yang kekal. Bertambah teguh dalam iman. Ada orang-orang Bapak Ibu kalau dia menghadapi perjuangannya, kalau berat, dia bisa tinggalkan Yesus. Itulah saya sampaikan tadi ya. Dia bisa tinggalkan Yesus gitu ya. Dia bisa tinggalkan gereja. Oh ya udahlah, karena Pak Gembalanya tidak baik dengan saya, jadi saya harus pindah gereja, harus saya tinggalkan ini. Perjuangan anak-anak muda juga mencari pasangan hidup. Saya berdoa supaya Tuhan tolong kalian mempertemukan dengan orang yang tepat. Karena ketika kita bangun rumah tangga, kalau tidak baik pasangan kita atau salah pasangan kita, maka sesungguhnya kita sudah mengalami neraka setiap hari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi kalau orang yang baik yang ada dalam kita, sekalipun dia tidak punya apa-apa, tapi kalau dia mencintai kita dengan sungguh-sungguh, maka sesungguhnya kita bisa bersukacita. Ya toh? Banyak perempuan ketika dia sama orang tuanya, dia mengalami sukacita, tapi ketika dia sudah menikah, bukan sukacita yang dialami, suka duka kulalui gitu kan. Suka duka kulalui gitu kan. Iya, saya bilang yang muda-muda ini penting. Jangan pernah coba-coba hanya lihat dia ganteng loh Pak. Dia seperti artis Korea. Saya selalu ingatin ini kan. Dia seperti artis Korea Pak. Mukanya glowing Pak. Waduh. Daripada diambil sama yang lain, makan tuh mukanya glowing. Iya. Kalau dia nggak bisa masak gitu ya, mampus deh. Ya kan? Kan aku bukan menikah buat kamu untuk jadi tukang masak gitu. Nanti makan di rumah tetangga suamimu bahaya gitu ya. Jadi yang perempuan cobalah belajar masak nasi. Jangan sampai nasi nanti kamu masak nasi setengah matang, ya kan? Nggak bisa aku makan masak nasi bang. Lalu si cowoknya bilang, nggak bisa juga aku kerja deh ya. Mohon maaf, nggak beli lipstik kamu ya, ya kan? Dibangun di atas dasar yang benar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bangunlah hidupmu di atas firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan setidaknya 1 ayat dalam setiap hari. Jangan banyak-banyak dulu lah. 1 ayat. Mama mertuaku itu saya lihat-lihat sih, saya perhatikan. Saya juga banyak belajar loh. Di kamar mama mertuaku itu ada Alkitab loh. Jadi setiap dia tidur dia baca Alkitab. Saya lihat-lihat gitu ya. Terkadang saya bilang, Tuhan sebenarnya aku ini belum apa-apa dibandingkan dengan mama mertuaku gitu ya. Contohnya begitu Bapak Ibu. Bukan saya banggakan loh mama mertuaku supaya saya diiakan menjadi menantu. Gak akan mah, gak dipecatkan aku jadi menantu. Enggak, masa dipecat orang ganteng begini gitu kan. Muji diri sekali kan. Ya dia baca firman Tuhan. Pagi juga bangun dia baca firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasih itu. Itulah yang membuat kita teguh di dalam Tuhan. Di ayat yang berikut, di kalimat berikutnya. Hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Bersyukur gitu ya. Belajarlah. Karena kita dewasa iman itu penting. Paulus juga mengalami masalah dalam hidupnya Bapak Ibu ya. Di dalam hidup Paulus itu ada duri di dalam daging. Duri di dalam daging ini Bapak Ibu. Pergumulan Paulus. Tapi Tuhan jawab begini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya begini. Kita bisa melewati hari-hari yang susah. Karena Kristus ada di dalam kita. Bukankah Pemazmur ayat pasal 23 berkata begini. Tuhan adalah gembalaku. Tak akan kekurangan aku. Itu kan ibu majelis tadi berdoakan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan berkekurangan. Tuhan adalah gembalaku. Tak akan kekurangan aku. Pertanyaannya. Apakah gembala itu orang baik? Betul. Betul ya. Pertanyaannya. Dombanya bisa mau ditundun enggak? Mau diarahkan gak sama gembalanya? Coba kalau dia gak mau diarahkan sama gembalanya. Kira-kira dia dibawa ke rumput yang berumput hijau gak? Enggak kan? Enggak. Jadi ketika kita menjadikan Tuhan menjadi gembala. Kita juga harus menerima bahwa Tuhan mau mendidik kita gitu loh. Supaya dia membawa kita ke air yang tenang dan ke tempat yang berumput hijau.
Kedewasaan iman kita terjadi ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai apa? Pondasi kehidupan. Ini penting Bapak Ibu. Tanamkanlah kepada anak-anak kita bahwa firman Tuhan itu adalah jawaban dari segala pergumulan kita. Kenapa anak-anak tidak suka membaca firman Tuhan? Saya mau tanya yang muda-muda. Kemarin saya meneliti di Simpang Pasir gitu ya, di PPA. Umur 12 tahun anak-anak yang saya ajarkan di PPA. Tahu nggak mereka baca firman Tuhan di mana katanya? Hanya di saat sekolah minggu katanya. Artinya di rumah dia tidak pernah baca firman Tuhan. Tapi mengharapkan apa? Mengharapkan apa? Segala yang baik datang daripada Tuhan. Betul kan? Kita selalu mengharapkan yang baik datang daripada Tuhan. Tapi kita tidak mau dididik oleh Tuhan melalui firman-Nya. Baca firman-Nya aja malas kita. Bagaimana gitu ya? Kita mengalami kedewasaan rohani. Gak mungkin. Iya, gak mungkin. Gak mungkin. Iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Kapan? Makanya loh, Geona itu selalu kami ajarkan. Setidaknya dia dengar firman Tuhan. Atau mungkin dari lagu pujian, mungkin dari mana dia dengar firman Tuhan. Iya, percayalah ketika kamu dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan sungguh-sungguh, ada jiwa yang tenang di dalam. Jiwaku tenang bersamamu, iya kan? Kenapa jiwa kita terkadang lari-lari gitu ya, tidak menentu? Karena kita tidak pernah awali dengan doa gitu ya. Kita pergi nggak pernah awali dengan doa gitu ya. Yang terakhir Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Biasanya yang terakhir kan pasti Bapak Ibu udah ingat. Ini pasti udah mau pulang kita kan. Gak apa-apa, pulang tapi bawa firman Tuhan. Selalu saya bilang, percuma juga saya khotbah 2 jam, 3 jam. Bapak Ibu cuman, udah sering aku dengar itu kok. Apalagi saya ini muda ya Bapak Ibu ya. Kemarin saya ikut rapat pemuda Pemaknas Palara. Tahu gak dibilang sama ketua pemuda yang baru itu apa? Bapak ini anak pemudanya HKBP Kampung Daya ya. Anak pemuda HKBP Kampung Daya. Coba bayangkan Bapak Ibu. Gembala saudara dianggap masih anak pemuda HKBP. Gitu kan. Saya bilang dia, Dek, saya itu bukan pemuda lagi. Saya sudah punya istri. Istriku bohai cantik gitu ya. Tinggal di mana? Saya tinggal di Kampung Daya. Saya gembalanya Kampung Daya. Wah, kayak tidak yakin gitu ya Bapak Ibu. Tidak perlu juga kita membuat orang yakin kan dengan status kita. Gak perlu. Gak perlu haus pengakuan. Berapa kali saya ada di Kalimantan Timur ini, saya masih dianggap anak muda Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Saya pernah khotbah di Simpang Pasir. Ada keluarganya yang datang. Tahu gak dia bilang, wih anak muda. Saya ikut Ibu Gembala kan. Ibu Gembala Simpang Pasir. Karena Pak Gembala gak ikut waktu itu. Saya ikut Pak Gembala Ibu Gembala Simpang Pasir. Saya salam gitu ya. Tahu gak apa dalam hatinya? Saya anaknya Ibu Gembala katanya. Wah keren kan. Tiba-tiba saya khotbah. Setelah itu dia kesaksian. Dia bilang begini. Mohon maaf ya Pak. Tadi saya anggap anak muda sekali Bapak ini katanya. Iya, itu resiko Bapak Ibu. Yang ketiga. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Jangan ada yang menawan kamu. Kenapa perjuangan kita berat? Karena selalu kita ditawan oleh pikiran-pikiran yang konyol gitu. Contoh. Jangan kamu pergi keluar malam-malam tertentu. Karena setannya keluar. Bukankah Yesus telah mengalahkan dunia? Iya kan? Yang paling sadis lagi. Orang hamil tidak boleh berdiri di mana? Di depan pintu. Kenapa? Itu mitos. Yesus sudah kalahkan dunia Bapak Ibu. Kenapa orang Kristen masih dibutakan oleh hal-hal seperti ini? Iya kan? Ada lagi banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang sesungguhnya kita tidak perlu lakukan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iya, saya ingat contoh. Lagi saya memberikan contoh yang sederhana. Masih ada enggak orang yang lewat kuburan? Permisi, anak babi mau lewat. Lol. Kok kau samakan dirimu dengan anak babi sih? Kasihan banget lu. Iya kan? Iya kan dengan bangganya kita lewat. Permisi, anak babi mau lewat. Permisi, anak babi mau lewat. Gitu. Saya mau bilang kamu itu anak Kristus bukan anak babi. Iya kan? Yesus Kristus telah mengalahkan dunia. Ketika Yesus di pihak kita, siapa lawan kita? Gak ada. Jangan kamu ke kamar mandi, permisi. Saya mau mandi dulu, anak babi mau mandi gitu kan.
Salah itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita dihantui dengan apa? Falsafat-falsafat yang kosong. Itulah sebabnya Paulus ingatkan, hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan apa? Falsafat yang kosong. Pernah kan dengar itu? Ibu hamil tidak boleh apa? Jahit baju, gak boleh. Hari-hari tertentu ibu hamil tidak boleh ini. Dipenuhi dengan mitos gitu ya. Jangan-jangan juga Bapak Ibu percaya dengan kisahnya buaya dan kancil. Iya kan? Itu kan mitos Bapak Ibu. Mana ada buaya, kancil dia bisa tipu buaya. Iya kan? Jangan sampai kan? Jangan sampai juga Bapak Ibu kayak itu nah. Ada kan dulu itu di Play Store itu kipas angin. Di-download di mana? Di HP. Coba bayangkan coba. Kipas angin di-download di HP. Coba buat gimana caranya. Aneh kan? Ini kan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tolong sadari gitu loh. Jangan kita ditawan oleh hal-hal ya duniawi Bapak Ibu. Iya kan? Jangan pergi jam 6 ya. Nanti kamu ini dan segala macam. Ada orang beli motor. Ada loh orang-orang yang beli motor. Dia ambil telur tuh. Dipecahin di motornya. Supaya tidak kecelakaan. Wastaga. Iya kan? Bahaya hal-hal seperti ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan terlalu percaya dengan itu. Yesus telah mengalahkan dunia. Ada lagi yang paling sadis. Orang mati. Masih ada di rumahnya selama 40 hari dan ini segala macam. Orang sudah mati gitu loh. Masih aja ada dia di rumah. Kita takut ambil apa gitu, ambil air minum. Jangan pakai gelas ini ya. Ini gelas dia dulu loh nah. Jadi jangan sentuh. Betapa apa? Dibodohkan kita oleh falsafat dunia ini. Mana ada dia di rumah? Dia udah dikubur. Iya kan? Ini falsafat yang membodohi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya nggak tahu ya falsafat orang kita yang orang Daya ya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi perhatikan, apakah itu menawan kita, menjauhkan kita daripada Tuhan gitu ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 berkata demikian. Tetapi jauhilah apa? Tahayul dan apa? Dongeng nenek-nenek moyang. Gitu ya. Dongeng nenek moyang apa? Tua. Latihlah dirimu beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak kan cerita yang kita dengarkan Bapak Ibu. Ya kan? Tapi tolonglah ya. Sebagai orang Kristen. Jangan terlalu percaya hal-hal yang tidak masuk logika itu ya. Nanti kalau ibu-ibu hamil. Jangan sampai bilang. Aduh aku takut berdiri di atas pintu. Nanti aku gak bisa melahirkan gitu ya. Jangan. Itu dosa. Yang paling sadis lagi yang saya ulangi itu tadi ya. Kita takut kepada kecoa. Ya kan ada orang-orang yang begitu. Aku takut kepada kecoa. Tuhan. Iya. Tahu nggak pertama yang masuk neraka itu apa? Orang-orang penakut. Mau baca ayatnya? Ayo kita baca dulu. Dan nanti dikirain Pak Gembala ini bohong-bohongi. Itu gitu. Pak Gembala nggak punya dalil berkhotbah. Ayo. Wahyu pasal 21. Ntar ya saya cari ayatnya ya. Penakut gitu ya. Cari dulu ayatnya. Soalnya saya nggak persiapkan di layar. Saya percaya kita ini di tempat ini tidak takut kan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak hidup dalam ketakutan kan. Coba lihat. Wahyu pasal 21. Ayatnya yang ke-8. Ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini ya. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Sudah? Kita membacakannya. 3-2 ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang yang pembunuh, orang-orang yang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Tahu takut nggak?
kalau kita takut apa-apa gitu ya Bapak Ibu. Kalau takut sama Tuhan itu perlu. Bukan berarti takut sama Tuhan, aduh aku takut ini. Enggak, takut sama Tuhan itu bukan identik kita seperti takut kepada orang tua loh ya. Tapi takut sama Tuhan itu kita melakukan perintahnya gitu ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa supaya kita jangan ada ketakutan lagi ya. Takut menjalani hidup gitu ya. Kesimpulan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kesimpulan. Pergumulan demi pergumulan pasti kita alami. Tetapi janganlah gelisah hatimu. Sebab Yesus telah mengalahkan dunia. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu yang dikasihi itu. Pergumulan demi pergumulan pasti kita alami. Tetapi janganlah gelisah hatimu. Sebab Yesus telah mengalahkan dunia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus yang baik. Buat kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, pasti badai itu datang. Tetapi Engkaulah Tuhan atas badai itu, yang mampu mengalahkan setiap yang ada di muka bumi ini Bapa yang baik. Berikan kami percaya, Tuhan sudah memberikan kami kuasa itu. Untuk mengalahkan dunia ini dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Ampunilah kami kalau kami belum menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang di dalamnya Kristus sudah hadir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam namamu berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada